Salam sehat dan salam bahagia. Kita ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang orang yang suka bohong. Sekarang banyak anak-anak kecil yang terjangkit penyakit ini. Nah, sebelumnya kita akan lihat sebuah cerita ini. Dahulu kala ada seorang anak yang suka menggembalakan domba-dombanya ke kaki bukit. Nah, saat anak itu mengembalakan domba-dombanya, dia merasa bosan. Kemudian dia terpikir untuk membuat lelucon. Yang lelucon yang dia lakukan adalah dia berteriak kepada orang-orang desa bahwa ada serigala yang akan memakan domba-dombanya. Dan dia mulai berteriak, ada serigala, ada serigala, ada serigala. Dan orang-orang desa, baik petani yang sedang bekerja, tukang kayu yang sedang bekerja, semuanya datang membawa peralatan yang mereka miliki. Dan ketika sampai di kaki bukit, anak itu malah tiduran dan tertawa. Dan mereka, para petani dan pedagang atau tukang kayu itu bertanya, di mana serigalanya? Anak itu hanya tertawa dan tiduran. Akhirnya mereka kembali ke desa untuk bekerja. Dan keesokan harinya, anak itu bosan lagi dan melakukan hal yang sama. Dia berteriak lagi, ada serigala, ada serigala. Dan orang-orang desa dengan cepat datang lagi untuk menolong. Namun sayangnya, anak itu kembali berbohong. Dan dia dengan santainya berbaring di bawah pohon, serta tertawa. Kemudian ada orang desa yang mengingatkan kepada anak kecil itu. Anak kecil, kamu jangan selalu berbohong. Kita ini sedang bekerja. Dan kita cepat-cepat datang untuk menolong. Tapi malah kamu menertawakan dan berbohong kepada kami. Suatu saat kamu akan mendapatkan akibatnya. Namun anak kecil itu tetap tersenyum dan tertawa dan berbaring. Dan akhirnya hari-hari selanjutnya anak itu teriak lagi, ada serigala, ada serigala. Ketika orang desa mendengarnya, mereka berkata satu sama lain, dia pasti berbohong, biarkan saja. Dan akhirnya pada sore harinya, saat para petani ke kaki bukit menemukan anak itu sedang menangis karena domba-dombanya habis dimakan oleh serigala. Nah, itulah akibat berbohong. Nah, ini menandakan bahwa saat kita berbohong, bukan saja kita merugikan orang lain, tapi lebih banyak kita akan merugikan diri sendiri. Saya mengambil istilah, saat kita mulai kebohongan pertama kita sudah menggali satu lubang untuk diri kita. Kebohongan kedua, kita menggali lagi yang lebih dalam. Dan selanjutnya, dan kita akan nunggu suatu saat kita yang akan masuk ke dalam lubang itu. Nah, dewasa ini, sekarang ini, banyak sekali anak yang suka berbohong. Menjadi masalah adalah, ini juga ada salah dari orang tua atau orang sekitar dia. Terkadang saat anak berbohong dan bisa membohongi orang dewasa, orang tuanya malah tertawa, merasa ini lucu. Ketika sebagai orang tua kita tertawa, anak kita berbohong, ini akan menjadi bibit untuk dia bertumbuh. Dan dia akan melakukan lagi.
makin lama dia makin fasih. Sehingga lama-lama kita benar-benar tidak bisa bedakan lagi apakah dia berbohong atau tidak. Dan pastinya suatu saat dia akan kena akibatnya. Semakin lama dia menggali lubang ataupun dia semakin berbohong, semakin dalam dia akan terjatuh. Maksud saya, akibat yang dia akan terima akan semakin besar. Ada juga secara tidak sengaja ataupun tidak sadar, kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita berbohong. Misalnya, saat teman kita datang, terus kita panggil anak kita, bilang papa tidak ada di rumah. Dan anak akan mengatakan, papa tidak ada di rumah. Kita merasa hebat, anak kita penurut. Tak taunya kita sudah menanamkan bibit untuk berbohong. Kenapa? Karena anak akan mencontoh dari orang tuanya, terutama orang tuanya, orang sekitar yang sering dia ketemui. Mereka hanya memahami 20% apa yang kita katakan, tapi bisa melakukan 80% apa yang kita lakukan. Nah, begitulah berbahayanya berbohong. Ini bukan hanya untuk orang kecil atau anak kecil, remaja, ini berlaku untuk semua orang. Kebohongan akan ditutup oleh kebohongan lain dan kita akan selalu harus berbohong untuk menutupi kebohongan yang satunya lagi. Sehingga dalam hidup kita tidak akan tenang. Kenapa? Kita bisa lupa akan kebohongan kita sehingga kita selalu saat mau berbicara selalu was-was. Begitulah teman-teman, ini sebagai pengingat supaya kita tidak membiasakan diri kita untuk berbohong atau mengajarkan anak kita berbohong atau mensupport anak-anak kita, teman-teman kita untuk berbohong. Jadi, mari kita mengajarkan anak-anak kita yang seharusnya kita lakukan. Jangan menganggap sesuatu yang salah terus kita tertawakan dan itu akan menjadi kebiasaan buruk bagi mereka. Demikian teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan sampai jumpa untuk